Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Iginus Sakianus Nekovi, NIM 1703 030068. Mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen kami. Di sini materi yaitu tugas ketiga tentang perencanaan dan kebijakan sosial. Langsung saja. 1 Januari 2018, pidato hari tahun baru mengatasi bangsa, Perdana Menteri Denmark Lars Løkke Rasmussen mengumumkan kami harus menetapkan target baru untuk menghapus ghetto sama sekali di beberapa tempat dengan memecah belah dengan menghancurkan bangunan dan menyebar penghuninya dan menempatkan mereka di tempat yang berbeda. Di tempat lain dengan mengambil kendali penuh atas siapa yang masuk. Kita harus menutup celah di peta Denmark dan mengembalikan lingkungan sempurna tempat kami temui orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Terlepas dari konsensus bahwa sekrasi perumahan adalah fenomena multidimensi yang kompleks, asumsi terlalu disederhanakan bahwa sekrasi spesial mencerminkan ketidaksamaan sosial tetap ada. Ini khususnya kasus tetap bentuk sekrasi yang mengacu pada suku, kebangsaan atau ras. Dengan kata lain, konsentrasi spesial dianggap sebagai proksi indikator pembagian sosial yang melekat pada kemiskinan. Marginalisasi pengecualian metafora seperti ghetto efek lingkungan membantu memperkuat keyakinan karena mengandung konotasi merendahkan yang bergema di media. Dengan pembuat kebijakan dan bahkan di lingkaran akademis di luar konteks. Itu terjadi di Amerika Utara. Dari mana mereka berasal, demikian juga diskresi spesial pencampuran disamakan dengan integrasi sosial, inklusi atau mobilitas ke atas. Lebih optimis, versi asumsi yang sama bergema dalam perdebatan tentang proses atau penyebaran serta kebijakan atau ansi konsentrasi. Namun, hal ini tidak terjadi di bagian dunia, khususnya di Eropa Selatan. Setidaknya sejak tahun 1990-an, kota-kota seperti Milan, Roma, Madrid, dan Lisbon telah menyajikan hal yang rupanya fenomena paradoks yang menantang asumsi-asumsi ini. Sementara ketimpangan perkotaan dan marginalisasi pemukiman secara tradisional tinggi, segresi spesial antar kelompok penduduk asli dan asing rendah dan sedang, dan ini telah menurun lebih jauh selama tahun 2000-an. Ini fenomena lebih jauh selama tahun 2000-an. Fenomena ini telah mengkritik sejak perjalanan migrasi melintas ini wilayah dunia pada awal 90-an. Pola konsentrasi etnis dan proses perkotaan tampak sangat berbeda dari yang digambarkan di utara kota Amerika dan Eropa Utara. Apakah pola-pola pengecualian ini atau fenomena sementara yang akan berubah dengan meningkatnya imigrasi? Kali ini akan dijelaskan tentang fenomena paradoks serupa juga terjadi di bagian lain di seluruh dunia, tetapi baru-baru ini menarik banyak perhatian. Meskipun ketimpangan sosial semakin parah, beberapa kota tidak menjadi lebih terpisah secara spesial. Bahkan dengan gelombang migrasi massal baru atau eskalasi krisis keterjangkauan perumahan, proses
perakiran ghettoization belum terwujud secara sistematis di seluruh kota. Di beberapa tempat, pemisahan tempat tinggal bahkan menurun imigran dan kelompok asli ke seluruh kota dan wilayah metropolitannya, dan beberapa lingkungan menjadi lebih beragam secara etnis dan campuran sosial. Ini sangat mencolok di Amerika Serikat. Tempat sensus terbaru mengungkapkan penurunan tak terbanding dalam pembagian spasial wilayah antara putih dan kulit hitam di 53 wilayah metropolitan, terutama di kota-kota yang lama dipisahkan oleh ras, termasuk Detroit dan Chicago, dengan San Francisco menjadi salah satunya kota yang paling tidak dipisahkan secara rasial di Amerika Serikat. Di sisi lain, peran dimainkan oleh lokasi dan nasional institusi tampaknya lebih penting dalam studi segregasi spasial melayak. Selanjutnya, apakah fenomena tersebut merupakan produk sampingan dari kondisi sejarah yang berbeda? Ini tampaknya menjadi kasus di kebanyakan kota pasca sosialis Eropa Timur yang menyebabkan peningkatan ketidaksetaraan kelas setelah guguran akhir tahun 1970-an, dengan penurunan segregasi spasial yang kemudian menjadi stabil seluruhnya di tahun 1990-an. Hal ini secara mengejutkan disebut sebagai paradoks pasca transisi sosialis Sikora, yaitu pada tahun 2009. Hal ini secara mengejutkan disebut juga sebagai kata lain, yaitu Marcin Cekak, seperti yang disarankan bagi Talinin, adalah sosialisme adalah sosialisme negara yang merekayasa kota-kota di sekitar dataran rendah tingkat perbedaan sosial-spasial, dan ini tetap demikian setelahnya karena imobilitas tempat tinggal dari kelas bawah yang digabungkan mobilitas lambat dari ke atas. Namun tingkat segregasi sedang tidak boleh dianggap hanya berasal dari periode pasca perkembangan sosialis, tetapi untuk gentrifikasi dan kelas menengah yang sedang berlangsung suburbanisasi, seperti yang diklaim untuk Praha. Peningkatan simultan dalam ketidaksetaraan kelas dan penurunan indeks segregasi tampaknya sebaliknya terjadi baru-baru ini di berbagai negara bagian utara dan kota-kota Eropa Tengah. Penjelasan tentang perubahan demografi yang ditempatkan di Amerika Serikat bergema di Amerika Serikat Kingdom with Katney, yaitu sekitar pada tahun 2012 sampai 2016, menyarankan bahwa super keragaman populasi, khususnya karena kombinasi kompleks dari gelombang migrasi baru-baru ini, mendorong disegregasi London dan kota-kota Inggris lainnya. Di Winehats, Colbert-Dreyer mengaitkan proses ini dengan disegregasi kelompok terkaya. Sementara di kota-kota Belanda, proses ini terkait dengan kebijakan perumahan neoliberal dan program regulasi transparan kepemilikan. Yang menarik adalah kebalikan dari paradoks yang ditemukan di kota Skandinavia, Copenhagen, Stockholm, Oslo, dan Helsinki adalah di antara kota paling tidak setara secara sosial di dunia. Tetapi mereka tingkat segregasi spasial cukup besar. Tampaknya sebagian alasannya berada di luar batas kota. Dalam aksi Skandinavia Negara Kesejahteraan, yaitu terjadi pada tahun 2007 di Arbaci, 2010 di Anderson, dan 2016 di Anderson et al. Mosek kasus ini
tidak serta menggambarkan tren atau universal fenomena atau yang biasa disebut osilasi dan kenaikan indeks segresi dapat dilacak secara bersamaan banyak kota-kota multi etnis. Tapi ini menunjukkan korelasi antara dimensi spesial dan sosial ketidaksetaraan secara sederhana yang disertakan oleh arus utama metafora segresi. Sederhananya, pola-pola ini tidak mengungkapkan paradoks, melainkan menunjukkan bahwa hubungan antara segresi dan ketidaksetaraan jauh dari linear. Baik, yang berikutnya adalah nilai pinggiran yang terjadi di Eropa. Beasiswa Eropa telah berkontribusi untuk menangkal etnosentrisme di studi segresi dengan memperluas basis empirisnya dan menantang teori berbasis as yang dominan. Namun khususnya beasiswa ini penelitian Eropa Utara yang berhubungan dengan perumahan dan imigrasi juga mengungkapkan beberapa kecenderungan untuk menerapkan akun dan teori dari beberapa bagian, misalnya Belanda, Inggris, dan Inggris Raya ke bagian wilayah Eropa seperti Eropa Selatan dan Timur. Yang terakhir adalah sering dianggap sebagai variasi atau dalam transisi ke dan diharapkan untuk menyatu dengan model Anglo-Saxon atau Eropa Tengah. Asumsi konfigurasi ini mengaburkan perbedaan dan keragaman konteks nasional, regional dan perkotaan, membuat untuk perdebatan dan diabaikan dalam proses teori. Kecuali di beberapa wilayah, tidak satupun dari aspek ini hadir di Eropa Selatan. Di sisi lain, transformasi sosial utama yang memicu minat dalam segresi etnis berbeda. Di Eropa Utara itu transisi Fordist ke rezim akumulasi pasca Fordist dan diproses diindustrialisasi, sedangkan di Eropa Selatan itu baru gelombang imigrasi massal yang dimulai pada pertengahan abad 1980-an. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf yang sebesarnya bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.